Bab 2426. Mendengar bahwa Lin Tian akan menangkap Qin Nishiu, Raja Ular Iblis segera berkata sambil tersenyum, yaitu benar. Lin Tian berjalan ke Qin Nishiu selangkah demi selangkah, dan Qin Nishiu memandang Lin Tian dan berkata, "Apa yang kamu lakukan, nak?" "Saya hanya ingin melihat apakah itu benar." Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, sementara Qin Nishiu ragu. "Bagaimana menurutmu?" Ketika Lin Tian mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian terkejut. Jelas, dia tidak berpikir Lin Tian ingin menjatuhkan Qin Nishiu. Qin Nishiu kemudian meraung. "Wah, aku tidak berurusan denganmu, karena aku sedang berkultivasi, tidak nyaman untuk memindahkan terlalu banyak kekuatan, tetapi jika kamu memiliki 1 inci, aku akan membersihkanmu." "Oh, bagaimana cara membersihkan saya?" Lin Tian menertawakan Qin Nishiu dan mengumpulkan pena. Kemudian belenggu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Qin Nishiu. Ketika Qin Nishiu melihat rantai ini, dia ingin menyingkirkannya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa pergi sama sekali. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan marah. "Kamu benar-benar berpikir aku pengganggu, kan? Kamu adalah seorang pengganggu, bukan?" Singkatnya, Lin Tian sangat marah sehingga Qin Nishiu berkata, "Kamu memiliki keberanian untuk mengatakannya lagi. Hanya menggertakmu, apa?" Lin Tian sengaja merangsang Qin Nishiu, dan Qin Nishiu akhirnya berkata, "Aku tidak akan bertarung denganmu." Setelah itu Qin Nishiu ingin pergi, tetapi belenggu membuatnya tidak bisa pergi sama sekali. Dia sangat marah sehingga Qin Nishiu memarahi. "Biarkan aku pergi." Lin Tian menariknya, dan orang-orang mengira Qin Nishiu bisa menjauh darinya, tetapi Qin Nishiu tidak bisa pergi sama sekali, dan Lin Tian mengisapnya di depannya. Tidak hanya itu, Lin Tian juga memasuki segel jiwa. Qin Nishiu ditutup matanya di tempat. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian tertawa. Qin Nishiu merasa bahwa jiwanya sepenuhnya berada di bawah kendali Lin Tian. Dia ingin menangis dan tidak menangis di tempat. Tapi untuk bertahan hidup dia berkata dengan muram, "Aku tidak menyinggung perasaanmu. Bagaimana kamu bisa membidikku?" Lin Tian menunjuk ke tanah. "Apakah ada segel di bawah sini?" Ini adalah jiwa yang kuat tapi wanita ini tidak mudah untuk memprovokasi, lebih baik tidak mendekat. Qin Nishiu menggigil memikirkan wanita di bawah tanah. "Pimpin jalan." Lin Tian berkata langsung kepada Qin Nishiu, "Ya aku bilang, dia benar-benar mengerikan. Pimpin jalan." Lin Tian menatapnya dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Qin Nishiu sangat tertekan, tetapi pada akhirnya, dia masih membicarakannya. Setelah mereka saling memandang, mereka tidak bisa mengimbangi mereka. Terutama hawa dingin di sekitar mereka telah membuat banyak orang mundur, sehingga semakin sedikit orang di sini. Adapun Qin Nishiu, dia membawa Lin Tian ke gerbang batu bawah tanah dan berkata, "Ada seorang wanita di gerbang batu." "Oh, apakah itu disegel di dalam?" Lin Tian merasakan gerbang batu itu dengan rasa ingin tahu, dan kemudian terbuka. Qin Nishiu terkejut. Dia buru-buru berlari ke punggung Lin Tian dan menggigil. "Apakah kamu bercanda? Buka saja pintu batu." "Bagaimana saya bisa masuk jika saya tidak membukanya?" Lin Tian bertanya, tetapi Qin Nishiu tidak bisa berkata-kata. Adapun Lin Tian, ketika dia masuk, dia melihat bahwa memang ada seorang wanita di dalamnya, tetapi itu disegel dalam pilar batu. "Saya melihat wanita ini adalah jenderal hantu. Dia terlihat tidak lemah, tetapi pilar batu aneh itu disegel, yang membuatnya tidak bisa keluar. Namun, udara dingin yang dia kirimkan membuatnya sangat dingin di sekitar dan bahkan di atasnya." Tapi Lin Tian tidak takut. Dia pergi, dan Qin Nishiu ketakutan. "Apakah kamu gila?" Lin Tian tidak gila, dan menatap wanita di pilar batu. Wanita itu bermusuhan pada awalnya, dan melepaskan udara dingin untuk menjebak jiwa Lin Tian. "Tidak ada akses." Wanita itu bersenandung, dan Lin Tian menertawakannya. "Mengapa? Kamu bersama orang itu." Wanita itu berbicara tentang Qin Nishiu, dan Lin Tian tersenyum pahit. "Mengapa? Apakah mereka menyinggung perasaan Anda? Orang-orang ini membuat masalah di istanaku, mencuri barang-barangku, bahkan mengatur barisan di sekitar istana bawah tanah untuk membuatku mati.
Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatap Qin Yishu. Qin Yishu berkata, yaitu semua keputusan aliansi, itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak masuk akal. Ketika wanita itu selesai, kaki Qin Yishu terjebak dalam udara dingin, yang membuatnya membeku di sana dengan cepat, tetapi suaranya berkata, tidak, itu bukan susunan yang saya buat. Jangan cari aku. Ini ligamu, dan kamu memiliki bagian. Wanita itu bersenandung, dan Qin Yishu berkata dengan muram. Aku hanya murid yang tidak dikenal di bawah. Murid yang tidak dikenal? Saya ingat mereka memanggil kau tuan. Wanita itu menyindir, tetapi Qin Yishu berkata dengan canggung. Ini semua teriakan mereka. Untuk bertahan hidup, kamu benar-benar berani membuat alasan apapun. Dia mencibir Qin Yishu sangat malu sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi Lin Tian terus berjalan menuju wanita itu. Tetapi wanita itu bersenandung dan membekukan seluruh tubuh Lin Tian di sana. Siapa yang tahu bahwa Lin Tianyun berbalik untuk melahap, menelan es secara langsung, dan kemudian bebas. Ini mengejutkan wanita itu. Bagaimanapun, dia telah memperbaiki Lin Tian di sana, tetapi Lin Tian hanya menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan serangannya. Apa? Ada yang ingin dikatakan? Lin Tian tiba-tiba berdiri di luar pilar batu, dan tersenyum pada wanita itu. Wanita itu memejamkan mata dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin berbicara tentang asalmu dan mengapa kamu disegel di pilar batu ini? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan wanita itu berkata dengan muram. Mengapa aku harus memberitahumu? Sepertinya kamu bahkan tidak bisa mengenali tuanmu. Lin Tian menertawakan wanita ini, dan dia terkejut. Tuanku? Mei Youhan, kamu adalah salah satu dari 10 makhluk abadi di dunia abadi. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu malu? Lin Tian menatapnya tanpa daya. Lagi pula, hanya ada beberapa orang yang tahu nama mereka di kerajaan hantu, tetapi pria aneh di depan mereka tidak mengenal mereka sama sekali, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Siapa kamu? Lin Tian tersenyum padanya. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, tapi aku tidak menyangka akan melihatmu di istana hantu ini. Ini benar-benar beruntung. Siapa kamu? Mendengar ini, Lin Tian melepaskan penampilan aslinya. Melihat Lin Tian, Mei Youhan membuka matanya dan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Menguasai. Diakui? Lin Tian menertawakan dingin yang menawan. Mei Youhan berkata dengan penuh semangat. Muridnya tidak berbakti, bahkan tuannya tidak mengenalinya. Saya belum berubah. Kamu bisa mengenaliku. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi pria menawan dan dingin itu malu untuk berkata. Penglihatan murid yang tidak dapat dikenali. Yah, jangan memarahi dirimu sendiri seperti itu. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan dingin yang menawan itu senang untuk omong kosong. Qin Yishu, yang berada di belakangnya, menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan aneh. Dia penasaran. Siapa orang-orang ini? Bab 2427. Ketika Qin Yishu bingung, Lin Tian meletakkan tangannya di pilar batu untuk mematahkannya, tetapi Mei Youhan sedih. Tuan, itu tidak berguna. Saya telah mencoba benda ini berkali-kali, dan itu tidak bisa dipatahkan. Apakah menurutmu Shifu lebih rendah darimu? Lin Tian menertawakan dingin yang menawan. Mei Youhan segera meminta maaf. Tuan, saya tidak bermaksud begitu. Lin Tian tersenyum dan menguras kekuatan pada pilar batu secara langsung, lalu pilar batu di sekitar tubuh dihancurkan. Jiwa Mei Youhan bisa keluar sementara Qin Yishu di satu sisi menarik napas, terutama ketika Mei Youhan keluar, hantu dingin yang dilepaskan bahkan lebih mengerikan. Mei Youhan menatap dirinya sendiri dengan linglung dan Lin Tian tertawa. Bagaimana dengan kekuatan tuannya? Tidak lebih buruk dari itu. Namun, Mei Youhan tidak bisa menahan tawa. Tuan, kamu masih gila seperti sebelumnya. Lin Tian tersenyum pahit. Saya sangat rendah hati. Setelah mendengar ini, Mei Youhan tersenyum. Tuan, jika Anda lebih tebal dari wajah Anda pasti yang paling tebal. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Kamu masih sangat suka menertawakan Tuan. Ketika Mei Youhan mendengar ini, ada kesedihan dan keluhan yang tak terkatakan. Namun, jiwa itu tidak memiliki air mata dan hanya bisa menggelengkan matanya. Ketika Lin Tian mengetahui bahwa dia berbeda, dia bertanya.
Ada apa? Kupikir aku akan terjebak dalam hidup ini, aku tidak menyangka akan melihatmu. Mau tidak mau saya katakan. Lin Tian menghiburnya dan berkata, Tuan, bukankah ini akan datang? Lihat apa yang Anda katakan. Mei Yuhan tidak tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian bertanya. Katakan, bagaimana kamu bisa berada di sini? Adapun masalah Lin Tian, Mei Yuhan berkata. Pada masa itu, ada orang yang mengejar kita di negeri dongeng. Ketika tubuh saya dihancurkan, saya melarikan diri ke kerajaan hantu. Saya pikir saya bisa melarikan diri dari mereka, tetapi kemudian ada beberapa orang di kerajaan hantu. Mereka tidak tahu siapa yang mengirim mereka. Mereka membunuhku ketika mereka mengejarku. Setelah saya melarikan diri ke istana hantu, seorang pria muncul, dan dia tiba-tiba membekukan saya dengan pilar batu ini, dan hanya itu. Lin Tian ragu. Pria itu, apakah kamu tahu siapa itu? Mei Yuhan ragu-ragu. Pria itu dapat melepaskan banyak tanah hitam aneh dalam sekejap, dan tanah hitam segera menjeratku, lalu membekukanku di sini, dan ketika muncul ada lumpur di bawah kaki, dan ketika pergi itu sama. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada beberapa jejak kaki di tanah. Tapi Qin Xiu terkejut. Bukan dia. Siapa? Lin Tian menatap Qin Xiu dan Qin Xiu berkata dengan gemetar. Seorang tetua-tua liga kita disebut manusia lumpur bayangan hitam. Keterampilan hantunya adalah menghasilkan lumpur hitam dan kemudian menjebak orang. Mendengar ini, Lin Tian berkata dengan dingin. Di mana saya bisa menemukannya? Masuk, di liga. Pimpin jalan. Lin Tian berkata dengan dingin sementara Qin Xiu berkata dengan aneh. Tuanku, Anda. Dia memperlakukan muridku. Bisakah aku melepaskannya? Lin Tian berkata dengan dingin sementara Qin Xiu berkata dengan gelisah. Tapi ada banyak ahli di liga kami ditambah dia sangat mengerikan dan kekuatannya sebanding dengan hantu Zun. Saya tidak peduli padanya, atau apapun. Jika kamu berani memprovokasi saya dan menggertak murid saya, Anda akan mati. Lin Tian berkata, biarkan Qin Xiu menarik napas. Raja Ular Iblis di satu sisi berkata kepada Qin Xiu. Jangan buang waktu, pimpin jalan dengan cepat. Qin Xiu tegang dan berkata, ya. Mei Yuhan khawatir melihat Lin Tian. Tuan, apakah Anda ingin melihat jauh ke depan? Tidak, pergi saja. Lin Tian tidak takut pada Tao tetapi dia mengkhawatirkan Yuhan. Bagaimanapun, Lin Tian adalah roh kaisar abadi saat ini, jadi dia berkata. Tapi Tuan, kamu belum memulihkan kekuatanmu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padaku di Guyo. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi wajahnya bingung. Lin Tian menatapnya dan berkata, kamu bisa mengikutiku dengan damai. Ketika Anda menemukan pria itu, saya akan menangkapnya di depan Anda dan membuat pengakuan yang baik. Maka saatnya untuk membunuh atau tinggal, dan memberikannya padamu. Mei Yu dingin leng setelah tawa berikutnya. Tuan, kamu masih sama seperti tahun itu. Jadi lindungi anak sapi. Kamu gadis, aku tidak melindungimu. Apalagi yang bisa saya lakukan sebagai tuanmu? Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia membiarkan Qin Xiu memimpin. Sementara Mei Yuhan menatap punggung Lin Tian dan ingin menangis dengan penuh semangat tetapi dia tidak bisa menangis, jadi dia harus mengejar ketinggalan. Sampai Lin Tian dan yang lainnya keluar dari istana hantu, Qin Xiu tidak berani berhenti dan membawa Lin Tian dan yang lainnya secara langsung. Sehari kemudian, orang-orang ini datang keluar Liga Hantu Sanxiu. Karena ini adalah aliansi dan banyak ahli Sanxiu berkumpul di sini, jadi ada banyak orang masuk dan keluar di sini, dan bangunan di sekitarnya dikelilingi di mana-mana, seperti kota kecil. Pada saat yang sama ada susunan lain di sekitar, dan ketika Anda masuk, Anda perlu memverifikasi identitas Anda. Qin Xiu memegang token itu berkata kepada murid penjaga. Saya diperintahkan untuk membawa mereka masuk. Ketika orang-orang itu melihat bahwa Qin Xiu adalah pemimpin aula, mereka tidak berani menghentikannya, jadi mereka membiarkan Lin Tian dan yang lainnya masuk. Qin Xiu sangat gelisah karena dia harus dimakamkan bersamanya setelah sedikit terpapar sementara Lin Tian sangat tenang dan berkata, temukan sosok tanah liat hitam. Qin Xiu menjelaskan, dia adalah seorang tetua tua. Dia biasanya berada di aula liga yang lebih tua. Jika kita pergi ke sana, kita harus bisa menemukannya.
Tetapi ketika Lin Tian dan yang lainnya berjalan jauh, sekelompok orang muncul, dan mereka sepertinya akan keluar. Pemimpinnya masih seorang pria parubaya memiliki wajah pai besar yang terlihat asimetris dengan tubuhnya. Qin Yishu melihat pria ini dan terkejut. Dia Ken Zhang. Zhang Qian dengan ekspresi curiga di wajahnya menatap Qin Yishu. Aku akan membawa seseorang ke istana hantu untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu kembali? Menyelamatkan? Ya, dikatakan bahwa istana hantu telah diganggu. Zhang Qian menatap Qin Yishu, yang bermaksud bertanya. Tapi Zhang Qian melirik beberapa orang di belakang Qin Yishu lagi. Dia merasa aneh dan menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Qin Yishu sedikit bersalah dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Zhang Qianing berkata, "Ada apa? Jangan bicara." Diakon Zhang, pembuat onar sudah pergi. Pergi? Zhang Qian bertanya lagi, dan kemudian seorang murid muncul di kerumunan, menunjuk ke Lin Tian. Dia membuat masalah. Mendengar ini Zhang Qian menatap dingin ke arah Qin Yishu. Qin Yishu, beraninya kamu membawa pembuat onar kembali ke sini? Yang itu. Terserah saya ambil orang-orang ini semuanya. Singkatnya, orang-orang ini segera mengepung Lin Tian dan yang lainnya. Mei Yuhan mengangkat bahunya dan berkata, "Tuan, berikan padaku." Iya. Lin Tian tahu bahwa Mei Yuhan sudah lama tidak keluar dan sedikit aktif jadi dia tergerak. Saya melihat Mei Yuhan mengolok-olok Zhang Qian. Jika kamu tidak ingin mati, aku akan berguling bersamamu, atau aku akan menunjukkan kekuatanku. Kepala besar mati. Apakah kamu berani memarahiku? Kemarahan Zhang Qian melonjak di tempat, dan Mei Yuhan melotot. Bukankah kepalamu besar? Bab 2428. Zhang Qian membenci orang lain untuk mengatakan bahwa dia adalah kepala yang paling besar, jadi dia marah. Ambil wanita ini untukku, menyusul. Iya. Orang-orang ini akan bergegas keluar dan senyum aneh dingin yang menawan itu. Ini benar-benar menarik. Setelah itu Mei Yuhan melepaskan udara dingin membidik mereka yang maju. Orang-orang itu membeku di tempat, menakut-nakuti orang-orang itu untuk berteriak, dan 1002 mata menatap Mei Yuhan. Tidak, itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Mei Yuhan menatapnya dengan senyum lucu, dan Zhang Qian sedang terburu-buru. Kamu jelas. Apa yang saya tahu? Senyum jahat dingin Meo, adapun Zhang Qian menggigit gigi. Kamu tidak kuat, mengapa begitu mengerikan? Aku tidak kuat. Apakah saya lemah? Senyum aneh dingin Meo, dan Zhang Qian sedang terburu-buru. Cari kematian. Setelah itu, Zhang Qian akan berurusan dengan Mei Yuhan. Siapa yang tahu bahwa Mei Yuhan sangat dingin sehingga dia memaksa pihak lain untuk mundur dengan cepat. Dia juga melompat dan berteriak ke daerah sekitarnya. Ayo. Inilah aliansinya. Dengan teriakan seperti itu banyak orang muncul di dekatnya. Ketika mereka melihat jiwa yang membeku, mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Zhang Qian menunjuk ke Mei Yuhan dan berkata, "Cepat, turunkan wanita ini." Adapun identitas Zhang Qian secara alami harus mendengarkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang diaken. Tapi mengerikan bahwa hawa dingin yang jahat pecah. Tidak ada yang bisa menolak mereka yang menyebarkan aliansi hantu. Qin Yishu tercengang. Raja Ular menarik napas. Murid ini sedikit menakutkan. Namun, Mei Yuhan bertepuk tangan dan menatap Zhang Qian di udara. Kepala besar mati, cepat panggil orang. Zhang Qianmeng berteriak. Kamu, tunggu. Dengan itu Zhang Qianfei pergi sementara Lin Tian memandang Qin Yishu dan berkata, "Pimpin jalan." Qin Yishu menjawab, "Ya." Qin Yishu adalah satu-satunya yang memimpin sementara mereka yang membeku di sana menuduh Qin Yishu satu demi satu. Qin Yishu mengabaikan mereka dan memimpin Lin Tian ke aula yang lebih tua. Saat ini, Zhang Qianzheng keluar dengan sekelompok tetua. Itu dia, mereka, dan wanita itu. Zhang Qian menunjuk ke hawa dingin yang menawan dan berkata, dan para tetua satu persatu mengerutkan kening. Qin Yishu dengan cepat melapor kepada Lin Tian dan yang lainnya. Tuan, ini adalah para tetua dan rambut itu mengembang seperti sapu adalah yang lebih tua hantu kamu Jun.
Lin Tian berkata, dan hantu Yao Jun menatap Qin Yishu dengan dingin. Apakah kamu lupa aturan aliansi? Qin Yishu berkata dengan canggung. Kamu tidak bisa menahan diri. Orang baik tidak bisa menahan diri. Hantu Yao Jun mencibir, tetapi Qin Yishu tidak tahu harus berkata apa. Tapi Mei Youhan menatap para tetua ini dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu datang satu persatu atau bersama-sama? Para tetua ini dibutakan terutama hantu yang dikatakan Yao Jun. Siapa kamu? Saya. Ini istana hantumu, wanita yang kamu bicarakan setiap hari. Semua tetua ini telah mendengar tentang istana hantu, jadi ketika mereka mendengar ini, mereka menatap Mei Youhan dengan aneh. Qin Yishu berkata, dia benar-benar istana hantu, wanita yang disegel. Saya tidak peduli siapa Anda, berani membuat masalah dalam hal ini, kami yang membuat kesalahan. Apakah itu? Lalu ayolah. Mei Youhan sama sekali tidak menaruh para tetua ini di matanya, tetapi Lin Tianxin terkekeh. Gadis ini, dia benar-benar tidak memberikan wajah. Sebagai tetua liga, Gu Yaojun bertemu dengan wanita gila untuk pertama kalinya, jadi dia berkata, Oke, aku akan memberitahumu kekuatanku. Selesai mengatakan hantu Anda Jun seperti bayangan yang bergerak tiba di tubuh dingin Meio, dan Meio dingin meniup udara dingin, tetapi hantu ini Anda Jun menghilang lagi. Mei Youhan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Kemudian segel muncul di sekitar Mei Youhan. Ada kata-kata emas di segel ini, dan hantu Yao Jun muncul di posisi aslinya, dan dia melafalkan beberapa mantra di mulutnya. Segel itu segera mengikat pesona Youhan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kekuatan hantu apa? Para tetua tertawa dan Zhang Qian bercanda. Gila? Terus gila? Qin Yishu terkejut dan menjelaskan kepada Mei Youhan. Ini adalah jimat jiwa segel, yang termasuk salah satu jimat hantu. Kutukan hantu? Hantu itu dingin tertekan, dan Qin suara Siwen, dikutukan hantu khusus untuk hantu kekuatannya sangat mengerikan. Mei Youhan tidak mengatakan apa-apa pada saat itu. Tetapi Raja Ular Iblis melihat Lin Tian untuk melihat kapan dia akan mengambil tindakan. Namun, Zhang Qian datang dan menatap Mei Youhan dan tertawa. Ayo, terus pukul aku. Tapi Mei Youhan menatapnya dan tersenyum. Kepala besar mati, kamu akan sial. Aku akan sial? Haha. Zhang Qian tertawa terbahak-bahak, tetapi Mei Youhan mencibir. Tuanku, kamu akan tidak beruntung. Tuanmu. Di mana? Biarkan dia keluar. Zhang Qian tidak tahu Lin Tian adalah tuannya, jadi dia menjadi gila di sana. Mei Youhan menoleh untuk melihat Lin Tian. Tuan, seseorang memanggilmu. Iya. Suara anggun Lin Tian tersenyum dan Zhang Qian tidak bisa menangis atau tertawa ketika dia mendengar bahwa Lin Tian adalah Master Mei Youhan. Dia, apakah tuanmu? Apa? Apakah ada masalah? Mei Youhan membenci tahu, tetapi Zhang Qian tertawa. Hanya dia, sangat lemah. Masih menjadi tuanmu? Lemah? Anda akan tahu nanti bahwa dia tidak lemah. Mei Youhan membenci tahu, dan Zhang Qian berkata sambil tersenyum. Maka kamu bisa melihat bagaimana aku bisa membersihkannya. Setelah itu, Zhang Qianyi memukul Lin Tian dan berpikir bahwa Lin Tian hanyalah kaisar abadi, yang harus diselesaikan dengan mudah. Tetapi ketika tangan Zhang Qianyi jatuh pada Lin Tian tidak memiliki apa-apa, dan para tetua terkejut. Qin Yishu berkata kepada Zhang Qian. Diaken Zhang, jangan coba. Tidak ada gunanya. Mendengar ini, Zhang Qianing bangkit lagi. Saya tidak percaya. Selesai mengatakan, Zhang Qian mencoba lagi, hasilnya baik dan cibiran dingin yang menawan itu. Bagaimana? Bagaimana perasaan Anda? Jangan berpuas diri. Zhang Qian sedang terburu-buru. Tanpa diduga Lin Tian turun dengan. Zhang Qian berteriak seperti babi dan akhirnya berlari kembali ke para tetua. Hantu Anda pria kemudian melihat ke atas dan ke bawah ke arah Lin Tian. Wah, pertahanan jiwamu agak kuat. Lumayan. Setelah Lin Tian selesai, dia meletakkan tangannya di tubuh Mei Youhan, dan segel Mei Youhan segera menghilang. Ini membuat hantu Anda tuan-tuan terkejut. Anda bisa membuka segel saya. Itu hanya keterampilan kecil. Kata-kata Lin Tian membuat para tetua mengerutkan kening satu persatu,
Sementara Gu Yaojun berkata dengan dingin. Nadamu tidak kecil. Lumayan. Aku akan melihat apakah kekuatanmu cocok dengan nadamu. Selesai mengatakan, hantu ini berenang pria untuk bergerak. Begitu tiba di depan Dalintian, dan berbalik di Lintian, lalu mundur ke posisi semula. Saat berikutnya, melantunkan kutukan. Pada saat ini, Lintian juga dikelilingi oleh emas yang berkilauan, sementara Lintian tersenyum. Aku telah mengatakan bahwa kamu berani menggunakannya untuk berurusan denganku? Bab 2429. Semua orang terkejut. Bagaimanapun mantra segel Gu Yaojun sangat kuat tetapi saat ini itu tidak berpengaruh pada Lintian. Melihat Lintian bisa gemetar dengan mudah dia memecahkan semua kutukan ini. Melihat adegan ini orang-orang menarik napas tetapi Gu Yaojun mengerutkan kening. Adapun Meyouhan dia menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu takut? Para tetua sedikit terkejut tetapi mereka mengatakan mereka tidak takut. Beberapa dari mereka berkata, kutukan tidak berhasil, tetapi kami memiliki serangan lain. Ya, kami masih memiliki banyak kemampuan untuk menghadapi bocah ini. Seorang penatua juga bersumpah. Ketika Lintian mendengar ini, dia tertawa. Oh, apakah itu? Kemudian cobalah. Saya akan melihat apa yang bisa Anda lakukan. Meyouhan juga tersenyum pada mereka. Apakah kamu mendengarku? Tuanku memintamu untuk melakukannya. Para tetua ini saling memandang. Beberapa dari mereka bertanya kepada Gui Anda. Penatua, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia hanya yang abadi, langsung saja. Anda keberatan. Bagus. Seseorang mendengar ini, segera seorang tetua bergegas keluar mendatangi Lintian dan langsung memberi Lintian telapak tangan. Tapi telapak tangan ini seperti Zhang Qian tidak dapat membahayakan Lintian sama sekali yang membuat para tetua itu bertanya-tanya. Hantu hati pria tapi mulai bergumam. Ini persis bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Zhang Qian tergagap. Pria yang mengerikan. Lintian bagaimanapun menatap tetua dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu masih di sini? Penatua itu tertekan. Dia memberi Lintian beberapa telapak tangan tetapi dia masih tidak bisa melakukannya. Akhirnya dia tidak punya pilihan selain mengatakan, tidak. Dengan itu tetua menyelinap pergi sementara Lintian tertawa. Tetap saja, apakah kamu ingin melanjutkan? Para tetua lainnya saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa, sementara hantu Yaojun menatap Lintian. Sepertinya aku hanya bisa melakukannya sendiri. Bukankah kamu baru saja melakukannya? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan Gu Yaojun berkata dengan tatapan jelek. Baru saja, sekarang. Selesai mengatakan, hantu tangan Anda pria muncul pisau dan pisau ini mengirimkan gas hantu yang kuat. Ketika para tetua melihat dao ini mereka tahu ada harapan. Zhang Qian bahkan lebih bersemangat. Dao ini akhirnya muncul. Qin Yishu buru-buru mengingatkan Lintian. Tuan, hati-hati. Ini disebut pisau pemotong jiwa. Begitu disentuh, jiwa akan lebih lemah. Jika disentuh oleh 10 pisau, jiwa akan hancur total. Mendengar ini Raja Ular Iblis menarik napas. Dia tidak mengharapkan ini. Tapi dingin jahat itu berkata, jangan khawatir, tuanku. Pasti ada jalan. Qin Yishu bertanya-tanya mengapa dia sangat mempercayai Lintian, dan hantu Yaojun menatap Lintian Bing dan berkata, wah, aku akui kamu sedikit kompeten, tetapi jika kamu menyentuh pisauku, kamu akan mati jadi aku berencana untuk memberimu kesempatan. Peluang? Ya, karena kemampuanmu, jika kamu tetap di liga kami kamu juga seorang diaken. Hantu Yaojun bahkan mendorong Lintian untuk bergabung dengan mereka. Tapi Lintian tertawa. Saya ingin menemukan seseorang. Jika Anda dapat menemukannya dan membiarkan dia memperbaiki saya boleh tinta tentang itu. Siapa? Hantu Anda tuan penasaran dan tetua lainnya juga menatap Lintian sampai Lintian berkata sambil tersenyum. Manusia tanah lihat bayangan hitam. Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang ini semua berubah. Jelas, sosok tanah liat sosok hitam ini memiliki posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Apa? Apakah kamu tidak berani? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan hantu Yujun buru-buru berkata, wah, kita terlalu tua untuk melihat?
Saya tidak peduli apa identitasnya. Selama saya menyinggung perasaannya, saya tidak akan membiarkannya pergi. Lin Tian berkata dengan dingin. Hantu Anda jalan napas Tuan, tampaknya tidak bisa berkomunikasi. Apa katamu? Bagus. Meski begitu aku harus mengirimmu mati. Setelah hantu Yao Jun selesai, dia melambaikan pisau dan bergegas ke Lin Tian. Tapi Lin Tian melambaikan pisaunya, dan itu menghilang dari tangan hantu Yao Jun dan sampai ke tangan Lin Tian. Adegan ini menakut-nakuti orang-orang di tempat kejadian, terutama hantu Yao Jun yang melihat Dao datang ke tangan Lin Tian, berbalik dan memperingatkan Lin Tian. Wah, apa yang kamu lakukan pada Daoku? Tetua lain juga ingin tahu, tetapi Lin Tian menatap pisau itu dan berkata sambil tersenyum. Itu pisau yang bagus, tapi kamu tidak bisa menggunakannya. Anda. Gui Yao Jun marah, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum. Jika Anda menggunakan pisau ini untuk memotong jiwa Anda tidak tahu apa efeknya. Para tetua ketakutan terutama hantu yang kamu Jun katakan. Wah, kamu berani. Beraninya aku. Lin Tian selesai berkata menghilang sebentar lalu datang ke hantu untuk berenang di belakang pria itu. Pisau jatuh, hanya mengenai jiwanya. Serangan ini membuat Gui Yao Jun berteriak keras dan kemudian buru-buru mundur sementara tetua lainnya bergegas ke aula para tetua, dan Zhang Qian ingin menyusul, tetapi pintunya tertutup. Ini menakut-nakuti Zhang Qian untuk berteriak. Semua orang yang lebih tua, saya masih di luar. Zhang Qian panik, dan Qin Yishu bodoh. Ini mengerikan. Hantu Anda dingin tetapi dengan cara tersenyum itu. Bagaimana? Apakah nyaman? Nona, saya salah, maafkan saya. Kata Zhang Qian. Kepala besar mati, bukankah kamu hanya sombong? Hantu Yohan bercanda, sementara Zhang Qian tertekan. Baru saja, aku tidak punya mata. Sungguh orang buta. Hantu Anda dingin di masa lalu, membekukannya, dan sepotong dari 1000 itu benar-benar ketakutan konyol. Aku juga bisa menyerah, denganmu. Qin Yishu langsung malu, tetapi Gu Youhan berkata sambil tersenyum. Satu sudah cukup. Kamu tidak dibutuhkan. Saya. Zhang Qian bosan, tetapi Gu Youhan menatap Lin Tian Dao. Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Aku akan mendobrak gerbang. Lin Tian selesai datang ke gerbang dan hantu Yu Jun di dalam berkata. Wah, jangan siakan tenagamu, ini dibuat khusus. Dibuat khusus? Lin Tian tersenyum aneh, dan hantu Yu Jun berkata dengan bangga. Ya, jangan bilang kamu, itu Raja Hantu. Ketika Kaisar Hantu datang, dia tidak bisa masuk. Lin Tian tersenyum dan meletakkan tangannya di pintu, tetapi kekuatan asli pintu berangsur-angsur menghilang. Ketika para tetua di ruangan itu merasakannya, mereka terkejut dan berteriak, sementara Zhang Qianmeng di luar. Ketika pintu terbuka, Lin Tian memandang hantu itu dan berkata, bawa kepala besar ini bersamamu. Senyum aneh dingin hantu. Ya, Tuan. Selesai mengatakan, hantu Anda menyeret Zhang Qian ini, dan Zhang Qian membeku, dapat ditarik untuk berjalan seperti ini, tetapi dia bingung. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian menatap ke depan dan berkata sambil tersenyum. Ada formasi di dalamnya, dan saya ingin tahu kekuatannya. Selesai mengatakan, hantu Anda dingin untuk dilemparkan ke dalam, sepotong 1000 itu meraung untuk berteriak. Tidak. Lihat bahwa es, dalam susunan, segera dihancurkan, dan jiwa alam juga menghilang. Qin Yishu tampak konyol, dan Raja Ular Iblis menarik napas. Adapun hantu Youhan, dia mengerutkan kening. Tuan, susunan ini agak ganas. Bab 2430. Taktik? Berbicara tentang pembunuhan di depan tuannya? Apakah Anda membenci tuanmu? Sudut mulut Lin Tian naik dan dia tertawa. Tapi Mei Youhan tertawa. Tuan, saya tidak meremehkan Anda. Hanya saja Anda sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Terlepas dari kultivasi terbelakangmu, kamu memiliki kemampuan yang tidak kalah-kalah. Lin Tian di depan muridnya, berkata dengan tidak rendah hati. Tentu saja. Selesai mengatakan Lin Tian mulai memadatkan kristal hantu tetapi dalam susunan hantu Yao Jun tertawa. Bagaimana? Tidak berani masuk? Tidak takut, tetapi untuk menemukan sesuatu untuk menghancurkan susunan Anda.
Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi hantu Yeo Jun tertawa. Hancurkan susunan? Saya pikir lebih baik tidak. Anda tidak bisa melakukannya. Lin Tian tersenyum. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Cobalah, kamu akan tahu. Selesai mengatakan, kristal hantu di tangan Lin Tian mulai bertarung ke arah yang berbeda dan susunan ini bergetar dan kemudian dia menerobos. Para tetua di dalamnya semuanya bodoh dan Qin Yishu menarik napas. Sangat mudah untuk dihancurkan? Mei Yuhan menatap para tetua dan menertawakan mereka. Kamu bilang kamu tidak perlu menunjukkan susunanmu di depan tuanku. Orang-orang ini ketakutan dan dengan cepat mundur dan hantu yang Anda Jun desakan. Wah, saya menyebarkan Liga Hantu Perbaikan, bukan siapa-siapa. Oh, jika ada orang silakan keluar. Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah dan menatap hantu Kamu Jun. Hantu Anda pria tertekan tanpa henti, di hati ada omelan gelap, di mana muncul pria yang begitu aneh. Lin Tian menatap hantu Yu Jun dan tertawa. Apakah kamu akan pergi? Hantu, Anda tuan-tuan cemas. Apa yang Anda inginkan pada akhirnya? Sosok tanah liat hitam. Lin Tian menatap Gu Yeo Jun dan berkata dengan dingin, sementara Gu Yeo Jun menatap Lin Tian. Apakah kamu benar-benar ingin menemukannya? Ya, ada pertanyaan? Lin Tian berkata dengan dingin, sementara Gu Yeo Jun berkata, ya aku akan memberitahunya untukmu, tapi aku tidak tahu apakah dia akan datang. Di mana dia? Ghost Yu Jun datang ke dinding, dan kemudian setelah suntikan kekuatan itu, sebuah gambar muncul di dinding. Dalam gambar ini, ada beberapa orang tua yang duduk, dan salah satunya adalah pria dengan lumpur hitam di sekujur tubuhnya. Anda, tuanku. Hantu Anda tuan-tuan dengan cara yang menghormati layar lebar itu, dan tetua lainnya juga menghormati orang-orang itu secara berturut-turut. Para tetua ini membuka mata mereka satu persatu, tetapi sosok tanah liat itu tidak bergerak. Ada apa? Salah satu tetua bertanya, dan hantu Yeo Jun menjelaskannya. Para tetua yang terlalu panjang itu segera memarahi. Sekelompok sampah, seorang kaisar peri tidak yakin? Orang-orang itu tidak bisa berkata-kata, tetapi Lin Tian datang ke layar lebar dan berkata sambil tersenyum. Kalau tidak, kamu bisa menjagaku? Para tetua super ini tidak menyangka Lin Tian begitu gila, tetapi mereka tidak keluar. Salah satu dari mereka berkata, wah, kita tidak punya waktu. Tidak ada waktu. Kalau begitu aku akan pergi kepadamu. Lin Tian berkata dengan dingin, dan para tetua saling meremehkan. Beberapa berkata, kamu tidak bisa sampai di sini. Itu benar. Tidak ada yang bisa sampai ke tempat kami kecuali kami. Lin Tianxie tertawa. Itu hanya tersembunyi di suatu ruang, tetapi tidak ada yang tiba. Jangan hanya mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan, datang saja. Seseorang juga merangsang Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum. Ayo. Selesai mengatakan Lin Tian menatap layar lebar itu, mata dingin berkedip langsung terdengar virtual melewatinya. Pada saat ini pusaran air muncul dan para tetua itu saling memandang satu persatu, dan Lin Tian melihat dingin yang menawan. Pergi. Iya. Mei Yuhan segera mengikuti langkah-langkah surga Shanglin dan terbang ke pusaran air. Qin Yishu dan Raja Ular Iblis tidak berani tinggal, jadi mereka bergegas untuk mengejar ketinggalan. Bagi para tetua itu, mereka saling memandang, dan hantu Yeo Jun memandang orang-orang. Apa yang kamu bodoh? Ayo masuk dan lihat. Setelah kami memikirkannya, kami terbang satu persatu. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, mereka sudah masuk ke sebuah ruang, dan para tetua super itu duduk dalam stereotip ini dan menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan aneh. Lin Tian tersenyum pada mereka. Saya di sini. Apakah Anda ingin membantu saya? Penatua Yi Taishan harus bangun dan melepaskan napas besar. Dia bisa melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya. Tiba-tiba, gas hantu emas lelaki tua itu berkedip, dan matanya dingin menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu melihatnya? Itu hanya jiwa emas, itu bukan masalah besar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi para tetua tertawa. Beberapa tetua bercanda. Wah, tahukah kamu apa artinya memadatkan bayangan jiwa? Hanya ada satu lapisan pertahanan jiwa lagi. Lin Tian menjelaskan, dan pria dengan bayangan jiwa emas dengan bangga berkata.
Ya, dengan ini, teknik hantu atau teknik jiwa apapun akan dilemahkan olehku, dan teknik hantu yang aku pukul akan kuat. Benarkah? Coba saya lihat seberapa besarnya. Lin Tian selesai berkata, selangkah demi selangkah, dan tetua bayangan jiwa emas menatap. Cari kematian. Selesai mengatakan ki hantu dari bayangan jiwa emas pihak lain berwarna emas dan keterampilan hantu juga berwarna emas dan ketika mengenai Lin Tian itu benar-benar kuat. Tapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia masih saling menatap dan berkata, ya hanya itu yang bisa saya lakukan. Apakah kamu ingin berurusan denganku? Para tetua super itu terkejut. Jelas, mereka tidak mengharapkan ini, tetapi Lin Tian menatap bayangan jiwa emas. Apakah kamu akan melanjutkan? Bukan terserah Anda untuk melanjutkan. Tetua bayangan jiwa emas marah dan menyerang lagi. Para tetua di dekatnya takut menjadi bodoh, terutama Gui Yaojun menarik napas. Orang ini, betapa mengerikannya. Tapi Mei Youhan menertawakan tetua. Begitu, kamu tidak boleh membuang-buang energimu, karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa pada tuanku sama sekali. Jin Hunying yang lebih tua tidak mau melanjutkan, tetapi Lin Tian berkata, kamu telah menyerang berkali-kali, haruskah kamu mencoba milikku? Sisi lain mengandalkan bayangan jiwa emas, begitu pula dengan bangga. Ayo, saya tuangkan adalah untuk melihat, Anda memiliki kemampuan apa. Lin Tianxie tertawa dan mengumpulkan sekelompok pemusnahan virtual. Lin Tian meminjam kekuatan jiwa dari beberapa orang kuat di tempat kejadian dan memukul bayangan jiwa emas dengan keras. Saya melihat cahaya lapisan emas dari tetua bayangan jiwa emas, seolah-olah dihancurkan oleh sesuatu, semua hancur sendiri. Dalam hal ini, tetua tertinggi terluka parah di tempat, dan kemudian dia terlihat jelek, sementara tetua lainnya terkejut. Lin Tian menatap mereka. Kamu, siapa lagi yang akan datang? Para tetua ini tidak menyangka Lin Tian akan mematahkan pertahanan bayangan jiwa emas dengan mudah, jadi mereka mengenal Lin Tian lagi dan mendiskusikan bagaimana menghadapinya. Ketika Lin Tian melihat mereka untuk berdiskusi, dia menatap sosok tanah liat yang tidak bergerak, tetapi dia penasaran. Saat ini, masih sangat tenang? Pada saat ini, seorang tetua berkata, wah, kamu bisa menontonnya. Setelah itu para tetua yang tersisa bangkit satu demi satu, dan kemudian semua jenis bayangan jiwa termasuk cahaya biru cahaya api, dan cahaya kayu adalah semua jenis bayangan jiwa. Melihat cahaya yang menyilaukan ini, Gui Yaojun dan orang lain iri. Bagaimanapun, memiliki bayangan jiwa berarti memiliki kekuatan yang kuat. Bab 2431. Namun dalam pandangan Lin Tian bayangan hantu ini adalah iga ayam karena semakin kuat mereka dan akhirnya mereka bisa membuatnya sangat menyakitkan. Tapi para tetua super ini tidak berpikir demikian dan mereka semua ingin menakut-nakuti Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ayo, aku melihat betapa kuatnya kamu bersama. Kata-kata Lin Tian segera merangsang para tetua super ini, jadi mereka menatap Lin Tian satu persatu. Beberapa orang sangat ingin membunuh Lin Tian. Jadi semua orang ini mengambil tindakan sekaligus, dan tujuannya adalah Lin Tian, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum pada mereka. Apa? Apakah itu kekuatannya? Orang-orang ini takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Mei Youhan menertawakan mereka. Apa? Tidak ada lagi bicara. Para tetua saling memandang, tetapi Lin Tian menatap sosok tanah liat hitam. Biarkan dia melakukan hal yang sama. Para tetua itu membenci Lin Tian, dan beberapa berkata, wah, jika dia melakukannya, kamu akan mati. Oh, dia tidak akan melakukannya. Dia mengolah bayangan jiwa tingkat tertinggi. Semua jiwa kembali menjadi satu. Beberapa orang berkata dengan bangga, tetapi para tetua terkejut ketika mereka mendengar bahwa 10.000 jiwa kembali. Lin Tian tertawa. Semua jiwa kembali menjadi satu. Ya, apakah kamu takut? Ada tetua Taishang yang membenci tahu, tetapi Lin Tian berkata, saya tidak takut, tetapi dia tersinggung. Aku tidak akan membiarkannya berkultivasi begitu mudah. Selesai mengatakan, Lin Tian sekelompok aglomerat kosong, dan kakak tertua Jing yang terlalu panjang itu, buru-buru maju untuk melindungi sosok lumpur bayangan hitam itu. Lin Tian tertawa. Kamu ingin melindunginya? Kami tidak akan membiarkanmu menyakitinya, nak. Penatua itu berteriak, sementara Lin Tian mencibir.
Kalian semua dalam bahaya. Apakah kamu masih melindunginya? Bayangan jiwa orang-orang ini dibuka satu persatu, dan Lin Tian berjaga-jaga. Lin Tian berkata dengan mata dingin. Tanpa diduga, maka aku akan mengirimmu mati. Setelah itu, Lin Tian mulai bertarung, menghancurkan bayangan jiwa orang-orang ini, dan orang-orang itu jatuh satu persatu. Pada saat ini, cahaya hitam berkedip-kedip di sosok tanah liat bayangan hitam, dan sebuah suara datang dari jiwa. Wah, siapa kamu? Aku, bagaimana menurutmu? Lin Tian berkata, dan hantu dingin menonjol, dan suara pria tanah liat sosok hitam itu aneh. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tentu saja tuanku menyelamatkanku. Sosok tanah liat sosok hitam menunjuk ke Lin Tian, dan sosok tanah liat sosok hitam itu ragu. Kamu adalah tuannya. Itu benar. Lin Tian menjawab dengan jujur, tetapi sosok tanah liat hitam itu berkata dengan dingin. Jangan khawatir, nak, ketika aku bangun, aku akan menjebak kalian semua. Pesonanya tenang dingin tapi ejekan. Kamu menjebak kemampuanku, lebih awal dipatahkan oleh tuanku. Kemampuan apa yang masih bisa kamu miliki? Itu bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang saya membangun level yang lebih tinggi. Jangankan menyegelmu, aku bisa menyegelmu dengan mudah. Kata-kata patung tanah liat bayangan hitam membuat para tetua sangat bersemangat. Jelas semua orang menantikannya. Tapi Mei Youhan bercanda. Kalau begitu kamu keluar, mari kita lihat. Jangan khawatir, ayolah. Selesai mengatakan, cahaya hitam pada tubuh sosok tanah liat bayangan hitam ini semakin kuat, dan para tetua super itu bersemangat untuk menatap satu persatu. Mei Youhan memandang Lin Tian. Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dia datang sekarang. Jangan khawatir. Lin Tian menatap pria itu dan tertawa sampai beberapa saat. Pria itu tiba-tiba terbangun, lalu bangkit setelah aktivitas dan berkata, Wah, untuk kembali, kamu harus membuang banyak kekuatanku. Lin Tian tersenyum padanya. Kemana kamu pergi? Butuh waktu lama untuk kembali. Kemana saya pergi? Tentu saja, adalah sesuatu yang tidak dapat Anda mengerti. Sisi lain sangat gila, tetapi Lin Tian tidak peduli. Aku tidak peduli kemana kamu pergi, tetapi kamu menggerta muridku, jadi hari ini, aku akan menyelesaikanmu. Lucu, hanya kamu? Seorang kaisar peri? Sisi lain membenci, dan Lin Tian membiarkan Mei mundur ke satu sisi, dia menatap ke sisi lain. Ayo. Bahkan jika kamu akan mati, maka aku akan melengkapimu. Sisi lain berkata, lumpur memercik, dan Lin Tian dikelilingi oleh lumpur di mana-mana. Pada saat berikutnya, jiwa Lin Tian disegel dalam pilar batu. Para tetua bersorak satu persatu, jelas sangat bahagia, tetapi Lin Tian tertawa. Pria tanah liat sosok hitam itu ragu. Apakah kamu masih ingin tertawa? Apakah menurutmu kamu bisa menjebakku? Lin Tian bertanya, dan sosok tanah liat hitam itu menatap. Kamu coba, kamu akan tahu. Tetapi ketika Lin Tian tersenyum aneh, dia langsung memecahkan kolom batu, dan sosok tanah liat hitam memandang Lin Tian dengan aneh. Bagaimana kamu melakukannya? Apa yang harus saya lakukan untuk Anda? Lin Tian benar-benar mengabaikan suasana hati satu sama lain, dan sosok lumpur sosok hitam menjadi dingin. Tanpa diduga kamu sangat ingin mati, aku akan melengkapimu. Dengan itu, cahaya hitam pada sosok tanah liat mulai berkedip, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih. Satu persatu, para tetua terkejut, dan beberapa berkata, lihat, ada banyak hantu dan bayangan yang tumpang tindih. Berapa banyak? Hampir 10.000. Apakah kamu kembali? Ketika para tetua curiga, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ya, hampir 10.000. Kamu harus tahu apa artinya memiliki banyak hantu yang tumpang tindih. Kata sosok lumpur itu. Aku tahu bahwa kekuatannya telah ditingkatkan, tetapi selama itu bukan kembalinya 10.000 jiwa, semuanya kosong. Virtual? Lucu bahwa saya telah meningkatkan kekuatan saya 1000 kali lipat sekarang. Sosok tanah liat sosok hitam selesai berkata, dan sekali lagi membuat lumpur, menjebak Lin Tian di pilar batu. Mei Youhan khawatir. Bagaimanapun, pihak lain benar-benar menguat banyak. Tapi Lin Tian sangat tenang dan berkata sambil tersenyum. Aku bilang, tidak 10.000, semuanya.
Selesai mengatakan, Lin Tian langsung hancur, dan sosok tanah liat bayangan hitam itu mulai sedikit cemas. Mengapa? Bagaimana bisa ada begitu banyak dan mengapa? Lin Tianbai melihat, dan jalan napas manusia lumpur sosok hitam. Wah, aku harus mengakui bahwa kamu kuat, tapi itu hanya terbatas padamu. Kemudian lumpur yang tak terhitung jumlahnya menjebak Mei Youhan, dan pria tanah liat sosok hitam itu melompat melewatinya, meraih Mei Youhan yang terperangkap dan ingin melarikan diri. Lin Tian berkata dengan dingin. Cari kematian. Saya melihat Lin Tian melompat, pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya menghantam manusia tanah liat sosok hitam, dan bayangan jiwa dari manusia tanah liat sosok hitam itu hancur satu persatu, tetapi dia masih sangat ingin pergi. Akhirnya, dia bergegas keluar dari ruang di depan kerumunan, dan Lin Tian mengikuti. Adapun Qin Nishu dan Raja Ular Iblis, mereka juga bergegas untuk mengejar ketinggalan. Saat ini, sosok tanah liat bayangan hitam yang memegang pilar batu dengan marah memarahi. Kamu gadis bau, bagaimana kamu bisa menemukan tuannya? Kamu penjahat. Katanya. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Sosok tanah liat hitam itu bersenandung, tapi Mei Youhan berkata, jika kamu tidak membiarkanku pergi, Shifuku akan membuatmu mati jika dia menangkapmu.